Ramadan Matsaba 1446 Hijriah bersama MTS Negeri 4 Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dalam volume kurma. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita jenak introspeksi, marilah kita menelaah keadaan di sekitar kita. Kita ketahui banyak kalangan masyarakat yang kurang bijak dalam menghadapi keadaan. Banyak sekali kita temui bullying di mana-mana, kemudian para pesohor pemerintah yang terkadang juga kurang bijaksana dalam mengemban amanatnya, kemudian terjadi beberapa kenakalan kriminalitas di mana-mana. Ini menunjukkan bahwa orang itu semakin kurang tahu diri. Orang itu tidak bijak dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, apa itu kebijaksanaan? Bijaksana adalah bagaimana seseorang menghadapi peristiwa atau kejadian dengan mengedepankan ketawaduan, keadilan, kemudian juga keheningan hati dalam menggunakan akal pikiran dalam menghadapi peristiwa tersebut. Nah, di sini muncul kebijaksanaan. Jadi seseorang yang bisa mengendalikan diri dengan mengedepankan ketawaduan, keheningan, keadilan, dan juga akal pikir yang sehat, maka dia akan bijak dalam menghadapi keadaan. Sementara apa yang terjadi di sekeliling kita? Banyak sekali kejadian bullying misalnya. Ini begitu hebat. Kemudian peristiwa pembunuhan juga seperti itu. Nah, ini sangat prihatin bagi kita. Nah, untuk itu marilah kita senantiasa berupaya bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang bijak, yang tentunya akan menjadi kita tenang, bahagia dalam kehidupan ini. Nah, untuk itu ada hasil penelitian mengatakan bahwa seseorang bijak itu butuh waktu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semakin dewasa seseorang, semakin umur bertambah seorang itu akan menjadi bijak. Namun demikian, benarkah? Tentunya kita kembali ke diri kita. Bagaimana seseorang itu bisa bijak, bisa pandai dalam mengelola diri, bagaimana bijak dalam mengendalikan keheningan, ketawaduan, menerapkan keadilan dalam menghadapi peristiwa tersebut. Nah, ini. Kemudian Aristoteles juga menyatakan bahwa sebenarnya mengenali diri adalah awal dari bijaksana. Nanti sebaiknya seseorang yang bisa mengenali diri itu nanti ke depan akan semakin bijak dalam bersikap. Nah, ini perlu kita upayakan, diri kita semakin banyak berintrospeksi, mengenali diri, lebih mengenal diri, apa yang dilakukan, kekurangan, kelemahan, kemudian diperbaiki, itu tentunya akan menjadi bijak. Nah, ini bisa diilustrasikan sebagai ada dua batu dan air. Nah, kita ketahui batu itu seperti apa? Batu adalah benda yang keras. Benda yang keras, kemudian air adalah benda yang cair. Nah, manakala batu itu didekatkan dengan benda yang keras juga, itu akan berbenturan, akan
saling berlawanan, saling sikut, tidak bisa menyatu. Sementara air kecenderungannya adalah air itu bisa menyesuaikan di mana tempat berada. Didekatkan dengan benda padat, dia akan bisa menyatu. Didekatkan dengan tempat yang seperti apapun, dia bisa menyatu. Kemudian dalam kondisi tertentu, jika dipanaskan akan menguap, jika dinginkan akan membatu, dan jika panas yang lebih juga akhirnya akan bisa jatuh lagi atau mengembun. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa orang yang punya kebijaksanaan atau bijak dalam berperilaku itu sebagai air, sementara orang yang pintar namun tidak bijak itu ibarat batu. Nah, bisa kita ambil hikmahnya bahwa kebijaksanaan itu harus cerdas penggunaannya, harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada, seperti air. Ya, namun bukan seperti batu. Jadi manakala pinter, cerdas, tapi tidak bisa menempatkan yang ada, justru malah saling sikut, justru malah saling berdebat, yang justru di situ mengedepankan egonya masing-masing. Nah, ini tidak menunjukkan sifat bijak. Sementara bijaksana yang sebenarnya adalah bagaimana kepandaian, kecerdasan seseorang itu ditempatkan dimanapun akan bisa menyesuaikan dengan keadaan. Karena di situ jelas akan memadukan antara keheningan, keadilan, ketawaduan, dan akal pikir yang sehat. Nah, ini bijaksana yang diharapkan. Maka sebisa mungkin kita mari terus belajar, terus berbenah diri bagaimana menjadi pribadi yang bijak, pribadi yang bagus, yang nantinya akan bisa beradaptasi dengan lingkungan. Ini banyak hal yang bisa dilakukan. Tentunya semakin seseorang bisa menghadapi keadaan, menghadapi peristiwa, mengambil hikmah dari apa yang dilalui atau dialami, ini tentu akan semakin bijak, semakin dia dewasa. Nah, ini maka sangat benar bahwa orang semakin tua semakin bijak, tapi juga itu juga didukung bagaimana seseorang itu bisa menggunakan akal pikiran, kemudian keheningan, keadilan, sehingga bisa bijak dalam bersikap. Ini menjadi renungan kita bagaimana terus berusaha, berupaya menjadi pribadi yang istiqomah, menjadi pribadi yang berupaya untuk selalu berbuat baik. Nah, apalagi pada bulan Ramadan ini tentunya momentum yang tepat bagi kita untuk selalu introspeksi, mawas diri, dan memperbanyak ibadah demi menjadi pribadi yang bijaksana. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang bijak, yang bisa bermanfaat, bisa beradaptasi dengan lingkungan, dan tentunya akhirnya kita menjadi tenang dan bahagia. Demikian sahabat kurma yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.